Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagus, saya akan menunggu Anda di alam iblis semua orang suci dan Anda harus kembali, kata Yuyan sambil tersenyum. Saat ini, Yuyan seperti gadis kecil yang mengharapkan sesuatu dari seseorang. Di samping itu, bisakah Anda memberi saya peta bintang dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk saya? Kata Xiaoyan dengan tidak sopan. Bagaimanapun sekarang, Xiaoyan sudah tidak bisa lagi merasakan avatar suci. Jadi, jika dia tidak memiliki peta bintang, maka situasi akan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Mendengar itu, Yuyan tidak berkata apa-apa, tapi dia langsung mengirimkan peta slip Gyo tentang dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Peta bintang ini cukup detail sekali, jadi apa yang Anda cari seharusnya Anda dapat menemukannya di peta bintang ini, kata Yuyan sambil tersenyum. Terima kasih, Nona Yuyan. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan hormat. Anda dan saya sudah jujur satu sama lain, jadi kenapa Anda masih begitu sopan? Yuyan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Saat Xiaoyan mendengar ini, mulutnya tiba-tiba bergerak-gerak. Bahkan di mata orang lain, kecuali Zhonggu dan yang lainnya, yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, semuanya tampak aneh, terutama Luya dan Wei Feng, bahkan lebih terkejut lagi. Sehingga keduanya saling memandang dengan tatapan aneh, tapi mereka masih tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Xiaoyan terbatuk 2 kali, namun dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengangkat tangannya. Kemudian kompas yang diberikan oleh Yuyan muncul di bawah kaki Xiaoyan. Terlepas dari tekstur kompas ini, dia jauh lebih kuat dari apa yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tentu saja, kecepatan ledakannya adalah yang paling mencengangkan. Jadi, Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan langsung melesat ke kejauhan. Di atas kompas, Xiaoyan kemudian sempat duduk bersila untuk berlatihnya dengan mata tertutup. Kemudian dia memasuki taman spiritual pergi ke pagoda kekosongan roh. Sebelumnya, Xiaoyan telah menggali dan menanam tanaman obat. Setelah Xiaoyan sampai di Taman Lingpo, bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling yang ditanam telah matang. Hanya saja, untuk saat ini, Xiaoyan tidak membutuhkannya, jadi dia tidak mengambilnya. Lagi pula, jika Xiaoyan membiarkan tanaman obat ini tetap tumbuh, itu akan mencapai efek pengobatan pada tahun-tahun tertentu. Sehingga pil pemecah racun Tianling yang dimurnikan dengan cara ini, maka akan memiliki efek pengobatannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, efektivitas pil pemecah racun Tianling hanya produk dewa biasa saat ini, dan itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan. Jadi pil pemecah racun Tianling yang berkualitas lebih tinggi perlu disempurnakan. Tentu saja, selain pil pemecah racun Tianling, Xiaoyan lebih memperhatikan bahan obat untuk memurnikan pil tubuh Dewa Iblis. Mungkin dengan cara ini, Xiaoyan bisa mendapatkan lebih banyak harta dari kesepakatan dengan nomor 7. Tapi sebelum itu, Xiaoyan setidaknya harus mendapatkan kepercayaan nomor 7 terlebih dahulu. Lagi pula, Xiaoyan sebelumnya telah menyempurnakan pil 7 Dewa Iblis. Tapi kesepakatan dengan nomor 7 adalah menyempurnakan 3 pil obat dan 2 komisi telah dibayar di muka. Pada saat itu, hanya 1 pil tubuh Dewa Iblis yang dimurnikan, dan bahan obat sekarang sudah cukup. Jadi saya harus cepat dan menyempurnakan 2 pil obat lainnya. Gumam Xiaoyan perlahan. Segera kuali obat muncul di depan Xiaoyan, kemudian nyala api membumbung di atas kompas. Dengan cepat, berbagai bahan obat ditangguhkan di udara. Lagi pula untuk memurnikan bahan obat ini sebenarnya tidak terlalu sulit, karena pil obat mujarab seperti pil 7 Dewa Iblis tidak peduli apa kualitasnya.
Yang terpenting masih bergantung pada kunci yang menyempurnakan ramuan ini, yaitu esensi darah dewa asli. Hanya saja, di antara bahan obat yang diberikan oleh nomor 7, esensi darah dewa aslinya lebih rendah, karena masih ada kotoran yang berpintik-pintik. Jadi efek ramuan umum yang dimurnikan untuk pil dewa iblis tidak akan lebih baik. Lagi pula, esensi darah ini bukanlah esensi darah dewa asli yang murni. Oleh karena itu, Xiaoyan ingin menggunakan setetes darahnya sendiri. Bagaimanapun itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Hanya saja jika pil tubuh dewa iblis dimurnikan dengan darah dewa aslinya sendiri, mungkin akan ada perbedaan besar antara pil yang dimurnikan. Kali ini, apa yang akan diberikan pada nomor 7 adalah pil tubuh dewa iblis yang bisa dapat dianggap sebagai kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun, obat mujarab ini telah diberkati oleh esensi darah dewa aslinya sendiri. Jadi kualitasnya tidak perlu dikatakan lagi. Dengan kedua pil tubuh dewa iblis ini, saya akan menyempurnakannya dengan baik-baik. Dan itu harus terlihat di mata nomor 7, sehingga tidak akan ada masalah dengan level alkimia saya. Gumam Xiaoyan sambil mulai menyempurnakannya saat ini. Bagaimanapun dia sudah memiliki satu pengalaman pemurnian sebelumnya. Jadi Xiaoyan mengetahui urutan bahan obat ini. Jadi secara alami itu akan menjadi lebih mudah untuk disempurnakan. Pada saat ini dalam kehampaan yang terlihat-lihat hanyalah seberkas nyala api yang melesat ke ujung. Jika dilihat dari peta slip giok yang diberikan oleh Yuyan, masih ada jarak antara tempat Xiaoyan berada dan sekte boneka dewa yang dicari Xiaoyan. Namun selama periode ini itu akan memberi Xiaoyan cukup waktu untuk menyempurnakan ramuannya. Selain ramuan tubuh dewa iblis, Xiaoyan juga masih memiliki pesanan dari nomor 4, yaitu pil 9 yang naga sejati yang dipercayakan. Adapun ramuan beracun yang dipercayakan oleh nomor ke-6, Xiaoyan tidak akan pernah mengeluarkannya dari token khusus Suyu lagi, dan Xiaoyan juga tidak akan membantunya memperbaikinya. Hanya saja untuk pil 9 yang naga sejati yang dipercayakan oleh nomor 4, meskipun Xiaoyan mengambilnya kembali untuk memperbaikinya, tapi Xiaoyan memilih untuk menyempurnakan pesanan nomor 7 terlebih dahulu. Bagaimanapun pil ini bisa ditukar dengan barang di tempat nomor 7. Lagi pula daripada bantuan, lebih realistis untuk menukar sesuatu dengan barang yang dibutuhkan. Bagaimanapun untuk saat ini, sekarang Xiaoyan lebih banyak membutuhkan barang untuk ditukar daripada mendukung. Pada saat ini di sekte boneka dewa, kunci besi menghubungkan peti mati yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu. Di bawah peti mati tergantung bintang berbentuk aneh, dan bintang besar ini itu sebenarnya diukir menjadi tengkorak besar. Dan di antara tulang belakang ini ada sosok-sosok yang duduk bersila di atas peti mati, atau bawah peti mati di belakangnya. Tanpa terkecuali, mereka semua membawa peti mati, dan saat ini sebagian besar orang-orang itu berkumpul di tengah alis bintang tengkorak itu. Karena di tempat itu ada sebuah altar besar, bahkan ada lautan darah yang melonjak di altar tersebut. Pada saat yang sama, peti mati berwarna merah darah mengambang di dalamnya, dan di sekitar altar ini ada 7 atau 8 sosok duduk bersila dengan kedua tangan yang terus-menerus membuat segel rahasia. Sepertinya saat ini ada keberadaan yang kuat di dalam peti mati pemurnian tersebut. Tubuh orang ini mengandung aura dunia yang sangat kaya. Jika orang ini berhasil disempurnakan dan waktu yang diberikan cukup untuk pemurnian ini, pasti akan menjadi salah satu raja boneka dewa saya. Saat saya mengetahuinya, saya langsung menabur racun iblis ke dalam tubuhnya. Setelah membunuh jutaan nyawa untuk menekannya roh jahat ini, itu cukup untuk membuatnya kehilangan kecerdasannya. Jadi sekarang juga merupakan waktu yang terbaik untuk memurnikannya menjadi boneka dewa. Sekarang, masing-masing dari kalian harus mengorbankan boneka dewa.
asalkan orang ini bisa disempurnakan, dia pasti akan menjadi salah satu dari 10 boneka terkuat di sekte boneka dewa kita, kata pemimpin dari kelompok ini dengan keras. Setelah dia selesai berbicara, sosok di sekitarnya tidak ragu-ragu. Kemudian dari peti mati di belakang mereka, semua sosok dari dalam peti mati mengulurkan telapak tangan mereka yang layu, seolah-olah tubuh mereka hanya menyisakan kulit dan tulang. Setelah beberapa saat, sosok-sosok ini menonjol keluar, dan saat meninggalkan peti mati, awalnya sosok-sosok kurus diselimuti asap putih. Sesaat kemudian, mereka benar-benar kembali ke wujud manusia yang tampak seperti orang biasa. Setelah sosok-sosok ini bergegas langsung ke kolam darah tanpa ragu-ragu. Saat menyentuh darah di genangan darah, seolah-olah tubuh mereka dicairkan oleh magma. Dan tiba-tiba tubuh mereka meleleh menjadi cahaya berdarah yang bermekaran di altar. Segera peti mati berdarah itu mulai bergetar hebat, seolah-olah makhluk di dalam peti mati itu akan meledak keluar. Melihat pemandangan itu, beberapa orang segera mengambil tindakan secara langsung, sehingga di bawah tekanan terus-menerus dari orang-orang kuat itu, peti mati berdarah itu perlahan berhenti. Kemudian sebuah semburan raungan rendah seperti binatang buas keluar dari sana. Namun saat sosok-sosok itu mendengar suara ini, wajah pemimpin kelompok ini ditutupi dengan garis-garis hitam dan putih. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Selesai, selesai. Ini pasti akan menjadi boneka dewa terkuat saya. Tawa liar pria itu bergema di atas altar. Tapi saat ini, saat Xiaoyan sendiri mendekat, beberapa gambaran berpintik-pintik muncul di benaknya, dan dia melihat ada genangan darah di depan matanya. Kemudian vitalitas avatar suci menghilang dengan cepat. Sialan, sudah terlambat. Xiaoyan sedikit mengernyit, namun karena tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, jadi Xiaoyan terus memurnikan obat mujarabnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.